Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Kita ini yuridullah bikumul yusra wala yuridukumul usra gitu loh cara berpikir itu. Ini sebagian orang yang itu kemarin saya di Kalimantan itu orang Kalimantan Pakistan itu. Nah, mungkin dia agak pandai baca kitab dan kitabnya banyak itu. Jadi kalau menceritakan sholat itu sholat madzhab 4. Nah, ini madzhab Syafi'i niat, ini tidak usah niat, ini jadi diceritakan pada orang-orang awam. Maka saya tegur, wong sholat madzhab 1 saja, madzhab 1 aja nggak bisa ngerjakan itu kok. Orang-orang awam nggak bisa baca Bismillah, kamu terus tekan madzhab, kan maksud kamu apa tuh? Supaya kamu dianggap pinter itu apa gimana? Kamu tuh tidak pinter begitu, justru kamu tuh membingungkan orang tuh. Nanti akhirnya satu masjid itu sholatnya macam-macam gara-gara kamu. Dan kamu kalau bikin pesantren dengan cara begini gak akan jalan, sudah. Insya Allah gak akan jalan. Orang mumet semua mendengarkan omong kamu itu. Tapi jangan pula terus kita ini jumut ya, sampai lewat ukuran menyulit-nyulitkan orang juga jangan. Khairul umur awsatuha, sedengan kan, apa enak sedengan. Dalam urusan apa saja itu orang yang begitu akhirnya jadi baik ini. Tapi kamu ya jangan aneh kalau ada orang itu mengekstrim. Ada orang itu suka memudah-mudahkan, ada orang suka menyulit-nyulitkan. Itu memang sejak zaman dulu di kalangan apa saja ada. Kalangan muhaddisin ya ada orang yang menyulit-nyulitkan sampai rawi itu ada cacat sedikit menurut dia sudah dhaif. Matruk kayak Ibnu Hibban itu, kalau itu kelewat ukuran kalau nilai orang itu. Tapi ada orang yang terlalu longgar sekali. Kayak Imam Suyuti itu longgar itu, sehingga banyak dikritik sama para ulama itu. Wis pokoknya hadis sih pokoknya roti yang alasan sidik is dari sokeh kabeh. Tapi kalau saya seneng Imam Suyuti itu, karena Imam Suyuti itu akhirnya jadi bisa menjaga begitu banyak hadis, karena dia arahnya pemikiran begitu dikumpulkan semua, nggak ada yang dibuang pokoknya. Hadis itu ada riwayat-riwayatnya, walaupun riwayat dhaif itu sudah menunjukkan lahu asal. Tapi banyak dikritik. Tapi ada orang yang cukupan kayak Ibnu Hajar Al Asqalani itu orang cukupan sih, akhirnya semua orang bisa terima itu. Antara yang pro kontra itu kalau Ibnu Hajar bilang itu sudah aja, terima aja, karena dia ini terkenal orang yang cukupan, tidak lewat batas dalam mendhaifkan dan tidak pula lewat batas dalam mensahihkan. Di kalangan mutasawwifin juga begitu. Kalau kita baca Ihya itu isinya mujahadah aja terus. Tapi kalau kita baca kitab-kitabnya Abdul Hasan Asyadzili, wes mangan sing enak, turu sing angker, wiritono sing tenanan. Nah. Orang itu makan kalau nggak enak, katanya kalau alhamdulillah itu di mulut saja katanya. Makan yang enak, biar alhamdulillah dari hati katanya Abdul Hasan. Imam Ghazali, apa ikut nafsu ya, es kan mujahadah terus. Kadang-kadang jadi stres orang ikut Imam Ghazali itu. Jadi ikut Abdul Hasan Syadzili,
Kadang-kadang terjadi saya nanya sendiri tidur aja. Saya ini tidurnya orang syukur lebih baik daripada meleknya orang ngomel. Nah, yang cocok itu sedengan kalau menurut saya itu. Makanya kan di mana-mana sekarang kan baca hikam. Itu kiai-kiai kan baca hikam karena hikam itu arahnya itu memudahkan. Jadi kabeh Gusti Allah disyukuri ngono tok. Ya untuk orang awam enak tuh, tapi akhirnya nggak mau mujahadah. Ya, itu juga berbahaya. Tapi yang terlalu sulit akhirnya juga tidak baik. Setiap ketemu orang suudon, wah ini kiai dunia ini ulama dunia, hubud dunia. Nah, kalau kamu ulama hasad, karena nggak punya duit, setiap orang punya duit dimarahi semua. Itu karena terlalu musyahadah gitu akhirnya. Kita ini ingin yang sedengan gitu loh. Orang dakwah itu begitu juga. Ada dakwah model Malaysia tuh kenceng, masya Allah tuh. Kalau nggak kuat itu tertibnya tuh banyak sekali orang Malaysia itu. Tapi kalau model Thailand ngerokok semua. Ini Thailand ada, Malaysia ada. Yang bagus tuh model Temboro. Cukupan. Kalaupun ada yang ngerokok sembunyi. Kalau terlalu streng kayak Malaysia itu akhirnya jadi berat, jadinya temannya nggak ada. Jadi kalau seperti Thailand, waktu bayan ke pasar semua. Wah ini repot juga. Sedengan ke pasar boleh setelah bayan, ini Temboro. Ini khairul umur awsatuha. Ini menurut saya lah. Ini menurut saya. Nanti jangan kamu bilang sama orang Malaysia ya, Thailand ya. Kamu diam aja, nanti marah dia ya. Nanti orang Temboro jadi-jadikan semua. Dia maunya baik sendiri aja. Jangan bilang begitu, Anas ya. Kalau Malaysia ngerokok gitu dalam bab Thaharah Imam Syafi'i ini wah mutasyaddid ini. Kalau namanya Hanafi ya mutasahil. Najis sithik-sithik serawopo lah mulai zaman biyen ya wong ya. Eneng najise ngono kuwi ya. Tapi dalam urusan-urusan yang lain juga ada tasyaddudnya. Jadi sudah biasa aja kalau kalangan ilmuwan itu sejak zaman dulu sampai kalangan mutasawwifin juga begitu. Imam Ghazali itu masya Allah buat mujahadah. Semua nafsu ditentang semuanya. Tapi kalau Abul Hasan Asyadzili, makanlah yang kenyang biar hatinya bisa syukur betul-betul. Yang enak. Kalau minum tuh yang manis, yang dingin, sehingga kalau alhamdulillah itu dari hati betul. Kalau minumnya nggak enak, alhamdulillahnya dari mulut saja katanya. Jadi torekohnya torekoh syukur. Torekoh syukur. Kamu makan yang enak-enak, kemudian zikir yang banyak-banyak. Ini Abul Hasan Asyadzili. Kalau Imam Ghazali, kalau perut kamu penuh, bagaimana bisa zikir? Nah, nafsunya yang gede nanti. Kedua-duanya ini juga wali-wali Allah semua. Kalangan apa saja itu mesti ada seperti itu. Lah jumhur ya begini ini. Jumhur dalam memahami bid'ah itu seperti itu. Tetapi sebagian ulama ya kayak Syatibi itu terlalu menyulit-nyulitkan begitu itu. Memang itu Syatibi itu orang madzhab Maliki, tapi tidak, Imam Malik ini tidak sekeras Syatibi itu dalam memahami ini. Imam Malik memang ada kecenderungan seperti itu.
Maka ketika Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu taala datang ke Madinah menemui Imam Malik, ini Sufyan ibnu Uyainah termasuk gurunya Imam Syafi'i juga, ulama besar pada zamannya. Maka Imam Malik berdiri nyalami dia. Maka Imam Malik mengatakan, seumpama saya tidak punya faham bahwa berpelukan itu adalah bid'ah, tentu saya akan memeluk kamu. Karena saya ini betul-betul cinta sama kamu, kata Imam Malik. Maka Sufyan mengatakan, kamu kok bisa mengatakan berpelukan bid'ah itu bagaimana? Bukankah Nabi telah memeluk Ja'far? Ini sunnah, itu berpelukan itu bukan bid'ah. Ja'far bin Abi Thalib ketika pulang dari Habasyah dipeluk oleh Nabi. Ya itu kan khusus untuk Ja'far saja, kata Imam Malik. Kamu kok mengkhususkan, dalilnya apa? Katanya. Maka Imam Malik nggak bisa jawab. Ya, jadi akhirnya menerima juga pendapatnya Sufyan ibnu Uyainah ini. Selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan, kenapa kamu khususkan? Maka berpelukan itu sunnah, kata Sufyan ibnu Uyainah. Dan Imam Malik bisa menerima itu. Jadi memang Imam Malik itu arahnya itu ada itu arah-arah kepada tasyadud itu memang ada. Bukan begitu saja, Imam Malik itu dalam beberapa hal itu sangat tasyadud. Sehingga di masjid ada orang pakai sajadah langsung dipanggil, dimasukkan penjara sama Malik. Jadi Imam Malik itu bukan pemerintah tapi bisa masukkan penjara orang, gitu. Saking wibawanya di Madinah itu. Sholat kok pakai sajadah, gak adab, gitu. Imam Malik. Jadi Imam Malik itu memang ada, ya, sehingga ini mungkin tasyadudnya yang sedikit-sedikit ini dikembangkan sama Syatibi, sama orang-orang Andalus. Ini kan orang-orang madzhab Maliki kebanyakan. Jadi kalau ada orang-orang tasyadud begitu itu anggap saja ini ya karkun ngejus biasa, gitu. Ada aja ya. Jadi karkun kan ada begitu juga, ada yang pokoknya harus tetap ini. Kalau nggak begitu tuh nggak tertib, nggak barokah, nggak ikut Nizamuddin Dajjal. Ada kartun seperti itu, ada yang longgar-longgaran kayak orang Thailand itu. Pokoknya keluar terus, asap terus, bakso terus, si penting rukun. Ya boleh saja, tapi kita ini ya yang mutawasid saja lah, ya. Khairul umur awsatuha, ya. Pokoknya Pak, jadi ikhtilaf antara para ulama menjadikan satu hal yang biasa aja, gitu. Kecuali kalau sudah bertentangan dengan ijma. Nah ini jangan kamu tolerir kalau orang begini ini, gitu. Seperti Ibnu Taimiyah yang mengatakan ziarah kubur Rasulullah itu haram, gitu. Dengan dasar la tusyaddu rihal ila salah satu masjid. Nah itu bertentangan dengan ijma, gitu. Enggak usah digubris itu, itu salah, katakannya salah. Apa mulai zaman sahabat sampai zaman Ibnu Taimiyah nggak ada orang paham la tusyaddu rihal, sehingga semua orang ziarah kubur Nabi. Sampai Ibnu Taimiyah baru ada kefahaman baru. Nah ini jelas keliru. Seperti kefahaman beliau juga bahwa masjid yang ada kuburannya nggak boleh untuk sholat. Nah, ini ya khilaful ijma. Masjidnya Rasulullah sendiri ada kuburannya. Itu khilaful ijma, itu sudah pendapat yang nggak bisa diterima walaupun kamu punya dalil berapa. Ternyata kamu salah memahami. Wa'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ya, itu dalilnya mereka kan itu kan. Wa'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Nah ini lain lagi. Masjid ada kuburannya dengan ittakhadhu qubur anbiya'i masajid itu lain maknanya. Kuburan itu sendiri dijadikan tempat sujud.
Kalau Masjid Nabawi itu bukan kuburan dijadikan tempat sujud, kuburannya ada di masjid. Itu ijma boleh. Gak pernah ada orang yang protes itu ada kuburan di masjid itu. Udah 1000 tahun, 1400 tahun. Tahu-tahu orang Wahabi protes. Ini betul-betul khilaful isma. Jadi perkara itu kalau sudah khilaful isma, minimal khilaful jumhur lah. Nggak usah dengar. Seperti tawasul syirik. Itu. Kalau kamu tawasul syirik ya ulama-ulama besar-besar imam-imam syirik semua jadinya. Itu sudah khilaful jumhur, ya nggak usah didengar. Ya. Tapi kalau perkara itu masih barang khilafiyat, bukan bertentangan dengan jumhur, bukan bertentangan dengan ijma, ya anggap satu pendapat.